Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi akuntansi akad pinjaman kord, dana zakat, dan dana kebijakan. Jadi, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yakni pengertian, sumber hukum, dana penerapan, akuntansi dari pembiayaan akad kord. Kord adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini disepakati oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Sumber dana kord berdasarkan fatwa MUI. Pendanaan kord berasal dari yang pertama, yakni bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya pada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, sumber hukum yang pertama dari Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Yang kedua dari Al-Hadis Haji riwayat Ibnu Majah nomor 2421, kitab Al-Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi. Terus yang kedua hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2422, kitab Al-Ahkam dan Baihaqi. Terus yang ketiga ada dari sumber hukum dari ijma. Yang pertama, para ulama telah menyepakati bahwa akord boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Terus fatwa TSN nomor 19 atau TSN MUI nomor Romawi 4 2001 tentang Qardul Hasan. Selanjutnya ada sanksi. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan. Yang ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Selanjutnya, penerapan akuntansi pembiayaan kord. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, pembiayaan kord nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual atau akrual basis. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan akrual basis memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan dan sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Jadi saya akan menjelaskan contoh kasus. Yang pertama ada Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah, meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kord atau pembayaran uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kord ini menggunakan dana intern bank. Informasi tersebut akan yang disepakati adalah sebagai berikut. Jadi di contoh disebutkan jumlah pinjamannya sebesar 1 juta. Terus selama pinjaman selama 4 bulan atau 4 bulan selama pengangsurannya selama 4 bulan. Ada biaya administrasinya sebesar 10.000. Jadi teknis penghitungannya seperti ini. Teknis perhitungan pinjaman kord, perhitungan cicilan per bulan. Cicilan per bulan sama dengan total piutang bersih. Jadi tadi kan total piutangnya 1 juta dibagi jumlah bulan pelunasan. Jadi kan tadi melunasi atau membayar selama 4 bulan atau mengansurnya selama 4 bulan. Itu jadi 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Perhitungan biaya administrasi itu ada rumus.
biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman. Berarti 1% dikali 1 juta sama dengan 10.000. Seperti itu. Penjumlahan transaksi pinjaman kord saat akad disepakati, misalkan pada tanggal 20 bulan Agustus 2007, misalkan Bank Syariah menyetujui pinjaman kord Bapak Hartanto tersebut tadi dan langsung memasukkan ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kord. Sama gini, tanggalnya tadi tanggal 20 bulan Agustus 2007 ya contoh. Jadi itu keterangannya itu ada pinjaman kord sebesar 1 juta. Terus masuk ke rekening nasabah Pak Hartanto sebesar 1 juta. Terus rekening nasabah Bapak Hartanto itu debitnya tuh 10.000 yang tadi. Terus pendapatan administrasinya juga 10.000 gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Materi selanjutnya, materi yang kedua, dana kebajikan atau qardul hasan. Qardul hasan sendiri ialah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Adapun tujuan qardul hasan ialah untuk saling tolong-menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan dana, karena akad qardul hasan merupakan akad tabaruk, yaitu suatu akad yang tidak mencari keuntungan material, tetapi akad yang bersifat kebajikan murni, bantuan sosial, tolong-menolong, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sumber dana pembiayaan qardul hasan berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari pengembalian pinjaman qardul hasan itu sendiri, sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana qardul hasan yang diterima dari pihak lain seperti sedekah, infak, sumbangan, dan lainnya. Pada sesamanya di muka bumi ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam-meminjam yang terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang baik. Quran surah Al-Hadid ayat 11. Selanjutnya, penerapan akuntansi qardul hasan atau dana kebajikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 59 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas akuntansi perbankan syariah, yang mana dalamnya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan qardul hasan. Sedangkan pada PSAK nomor 101 berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang mana bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan qardul hasan sendiri, yang pertama, pengakuan dan pengukuran pembiayaan qardul hasan menurut PSAK nomor 59 adalah: yang pertama, pinjaman qard diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Yang kedua, kelebihan penerimaan dari pinjaman yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Yang ketiga, pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Selanjutnya, penyajian pembiayaan qardul hasan disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan, yang mana seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan karena dana tersebut bukan merupakan aset perusahaan.
Selanjutnya, pengungkapan pembiayaan Qodul Hasan berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana Qodul Hasan dalam catatan atas laporan keuangan menurut PSAK nomor 59 mencakup tetapi tidak terbatas pada periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana Qodul Hasan, rincian saldo Qodul Hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya, dan jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya. Hal yang harus diungkapkan oleh entitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yafundisen, NIM 224. Nah, di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari presentasi kelompok 12, yaitu pengertian sumber hukum dan penerapan akuntansi dari dana zakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari dana zakat. Pengertian dana zakat menurut Supriyanto dalam bukunya yang menyatakan bahwasanya dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Sedangkan zakat menurut Abdullah, zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mendapat keberkahan seperti itu. Nah, untuk sumber dana zakat dalam lembaga amil zakat ini terdapat beberapa macam sumber yang pada umumnya berasal dari zakat, infak, sedekah maupun wakaf seperti itu. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat itu tetap harus diprioritaskan. Karena apa? Karena lembaga amil zakat itu untuk mendistribusikan dari zakat tersebut seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang zakat, tentunya zakat memiliki beberapa karakteristik. Dan karakteristik tersebut tercantum dalam PSAK nomor 109. Di sini kita dapat melihat dengan jelas beberapa macam karakteristik dari zakat. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab haul, baik yang periodik maupun yang tidak periodik. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu infak ataupun sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak ataupun sedekah. Nah, yang ketiga adalah zakat ataupun infak ataupun sedekah yang diberikan oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata cara kelola yang baik juga. Nah, dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak ataupun sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil. Di antaranya yaitu yang pertama adalah neraca ataupun laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan perubahan dana. Yang ketiga adalah laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Sedangkan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, sedangkan sumber hukum zakat terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan juga itu sudah kesepakatan semuanya ya, kalau bahwasanya itu memang zakat itu harus bersumber dari banyak sih. Ada ijma nanti yang pokoknya banyak. Intinya itu suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, diantaranya itu di dalam Al-Quran itu banyak ada beberapa ayat yang istilahnya itu menyinggung tentang zakat. Diantaranya adalah surat At-Taubah, di mana di sini di sini artinya seperti ini. Ambillah zakat dari seseorang harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi keutamaan jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seperti itu. Yang kedua itu bersumber dalam hadis. Banyak sekali hadis yang istilahnya itu menyinggung tentang zakat. Di antaranya itu adalah hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Di situ berbunyi yang artinya seperti ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengutus Muaz ke Yaman, lalu ia berkata, ajaklah mereka kepada pengakuan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku ini baginda Rasulullah itu adalah Rasulullah utusan Allah. Maka jika mereka telah mentaatinya yang sedemikian itu, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam di atas mereka. Maka jika mereka telah mentaati pula yang sedemikian itu, maka beritahukan pula kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat di atas mereka yang dipungut dari orang-orang yang kaya mereka, dan berikan kepada orang-orang miskin dari mereka pula. Seperti itu ada bunyi hadisnya yang menyinggung tentang zakat. Nah, khusus di Indonesia sendiri, sumber hukum zakat juga diatur dalam undang-undang, peraturan undang-undang, yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, di situ termuat beberapa peraturan yang diatur oleh istilahnya peraturan di negara Indonesia seperti itu. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ataupun Kemenak nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Seperti itu. Nah, untuk penerapan akuntansi zakat, dana zakat tersebut di sini, maksudnya penerapan akuntansi dana di sini sudah terpampang dengan jelas ataupun diterangkan secara detail ya. Kalau saya menerangkannya itu agak susah. Jadi di situ ada nanti teman-teman bisa cek di PPT maupun di makalahnya yang telah kami share di grup seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.